Wabarakatuh, Sobat Santri di manapun Anda berada ya. Mari kita simak sebuah video karena saya akan menampilkan sebuah video Kiai Haji Abdul Razak. Dalam hal ini beliau akan mengungkap sejarah tentang zuriat Nabi besar Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Tapi beliau juga menyinggung ya tentang kehadiran uh, habaib dari Yaman yang beliau ragukan dalam hal ini, yang mengaku-ngaku ya katanya zuriat Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi kita sendiri nggak tahu ya kebenarannya. Jadi alangkah baiknya kita simak video ini, apa yang akan beliau sampaikan biar kita tidak gagal paham. Alangkah baiknya kita tonton keseluruhan isi video karena biar kita tahu tentang sejarah sebenarnya ya, tidak menduga-duga dan was-was dalam diri kita. Apakah selama ini kita itu benar ataupun salah ya dalam menilai sesuatu yang mungkin bagi kita sebagai orang awam ya belum paham tentang hal ini. Ini videonya silahkan. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini nih. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya. Barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Sarang,
Kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita. Yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin, baru punya kitab 1, 2, 3. Sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah su'udzon. Prasangka buruk seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang su'ul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya. Kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Ash-Shato. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran. Tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya lah. Kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibahas dengan ketawadhuan yang sama. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadah, mereka sudah meyakini masyhurnya. Mereka sudah berhusnudzon masyhurnya. Mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman baheula. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alama, punya ilmu inilah, mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang. Akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Maduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu.
Atau kalau tidak, ya sudah saja laporkan ke Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya, maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun itu. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian Dzurriyyah Wali Songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahthul Matsail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, bil khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. Kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawaduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzan, syuhrah wal iftifadhah. Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini? Ya tadi dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya oknum saja ya, tetapi tidak mencerminkan tentang datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya. Seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya, kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun, mereka juga tidak akan diem, enggak. Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya. Akhlak yang tidak terpuji, yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat, yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube. Dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Imaduddin untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW, biar dunia tahu benar nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai dzurriyyah Nabi.
supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga, saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Lah kok yang begini-begini ini ada orang nyeletuk. Udah kita mubahalah. Ini orang makan kecubung dari mana ini? Ini orang kesambet dari mana ini? Mereka tidak faham tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar mubahalah, ujuk-ujuk mengajak mubahalah. Akang, Ujang, ini bukan masalah mubahalah. Ini masalah ilmu, bukan fitnah. Jika memang ada yang merasa dirugikan, tidak terima, maka dua hal tadi lakukan. Satu, laporkan ke Imad kepada polisi. Atau yang kedua, minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya, membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi jangan provokasi, jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah, mereka memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi, diragukan kebenarannya, mereka diam saja. Kenapa yang dimaksud dengan diam aja? Kan ini jelas sasarannya adalah Rabithah Alawiyah sebagai organisasi para habaib Dzurriyyah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mestinya RA yang harus menginisiasi ketemu dengan Kiai Imad, sebab hakul yakin yang paling dirugikan di sini adalah RA. Bukan pribadi-pribadi, apalagi ini para muhibin. Nah, saudaraku yang baik, kami tidak akan memperpanjang cerita ini. Karena sebetulnya kami hadir silaturahim hari ini bukan ingin membahas itu. Kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis, yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya-budaya mulia. Sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih, dengan catatan sebagai berikut. Tolong diperhatikan nggih, nyuwun sewu. 1. Sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di Benda Kerep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin? Sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar. Hambar itu tidak memutuskan apa-apa yang kami anggap penting, tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya. Maka nyun sewu, kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten. Nyun sewu nggih, Gus, dan juga seluruh saudara-saudaraku yang ada di sana. Bahwasanya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh peserta yang hadir di Benda Kerep,
itulah nanti yang akan kami taati keputusannya. Apakah keputusannya adalah munqati', rungkat, atau tetap mukhtalafun fih. Kumaha engkewe lah, cek orang Sunda banyak. Musarawana kita acan atuh ya. Oke, ngantosan waktuna, oke, pamiaya pemberitahuan deknya, kalau mahnya. Catatan yang kedua, nyun sewu, ini penting diperhatikan. Meminta kepada Robitoh Alawiyah. Jadi isinya ini meminta sajalah ya. Kalau warning mah, terlalu tinggi bahasanya. Apalagi ancaman, apalagi peringatan. Enggak lah. Ini memintanya, lamun cek bahasa nama, memohon begitunya. Meminta kepada RA Robitoh Alawiyah dalam tanda kurung agar (2) menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Dzurriyyah Wali Songo dengan para habaib. Di sini kami sebut Habib ya, atau disebut habaib sebab kami yakini mereka ini Dzurriyyah dari Yaman. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Dengan tidak mempersekusi, dengan tidak mengintimidasi. Nah, contoh intimidasi itu ya seperti yang kemarin ya, dilakukan ada ulama yang kebetulan Dzurriyyah Wali Songo dan aktif nasab, kemudian ada oknum yang menolak. Nah, ini bagian daripada intimidasi itu. Tidak dijelaskan di sini. Kita ulangi lagi. Tidak mempersekusi, tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang kontra Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak, nyun sewu nggih, memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan, meresahkan, merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Nyun sewu, tolong diperhatikan nggih. Kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau ya, yang kita maksud tentunya. Yang keempat, meminta dengan hormat kepada Robitoh Alawiyah agar melakukan seleksi, ya mungkin semacam screening ya, kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya, untuk dikoreksi, diperbaiki ulang agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah. Yang kelima, menghentikan memutarbalikkan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada. Yang keenam, membantu menciptakan perdamaian, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di bumi pertiwi ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dalam segala tindak tanduk dan segala upaya. Mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami sangat berharap semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya. Sebab, dan saya buka, jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan, maka dengan segala hormat dan sangat menyesal, kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah Kutraswala Benda Kerep, status mukhtalafun fih atas nasab Ba'alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan 3 hal yang seperti Kiai Imaduddin sampaikan, yaitu dasar dari kitab nasab, sejarah, dan DNA. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, barusan kita sudah menonton keseluruhan isi video ya. Benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tentang apa yang sudah disampaikan ya, semoga kita paham dan kita mengerti. Dan kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah mengikuti, setidaknya mencontoh ya, mencontoh story ya, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, aktivitas semua yang baginda lakukan. Kan karena banyak ya orang-orang yang mengaku, orang-orang yang ingin diakui sebagai duriah Nabi besar Muhammad SAW, tetapi tingkah laku, ucapan itu enggak sama. Banyak orang-orang yang mengaku duriah Nabi mencaci, memaki, yang keluar dari mulutnya itu selalu ya kata-kata kotor. Jadi setelah menonton video ini, semoga sobat santri semakin paham, semakin jelas. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak itu sangat jelas dan sangat gampang. Mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.